Pada bagian A itu ada kertas kerja. Kertas kerja adalah suatu kertas yang terdiri dari banyak kolom yang digunakan untuk menyusun atau menyiapkan laporan keuangan yang terdiri dari 12 kolom. Yang bagian B ada langkah dalam proses pencatatan worksheet. Yang pertama, masukkan saldo dari masing-masing akun yang terdapat di neraca saldo. Yang kedua, masukkan saldo dari masing-masing akun yang terdapat di jurnal penyesuaian. Yang ketiga, jumlah nilai dalam kolom neraca saldo dan jurnal penyesuaian diletakkan hasilnya di neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keempat, pencatatan di kolom laba rugi atau income statement, pendapatan atau revenue, dan beban atau expense. Yang kelima, pencatatan di laporan posisi keuangan. Pada bagian C itu ada jurnal umum. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada setiap akhir periode ketika perusahaan menyusun laporan keuangan yang digunakan untuk menutup akun-akun nominal. Ada dua jenis akun, yang pertama akun nominal dan yang kedua ada akun real. Akun nominal adalah akun-akun yang terdiri pada laporan laba rugi serta dividen yang akan ditutup pada setiap akhir periode sehingga akun bersaldo nol. Yang kedua ada akun real, adalah akun-akun yang pada laporan posisi keuangan seperti akun kelompok aset, liabilitas, dan ekuitas yang tidak akan ditutup pada setiap periode. Lanjut, sini ada jurnal penutup. Yang pertama, jurnal untuk menutup akun pendapatan. Yang kedua, jurnal untuk menutup akun-akun beban. Yang ketiga, ada jurnal untuk menutup akun income summary. Yang keempat, ada jika saldo pendapatan lebih kecil dibandingkan saldo dari total beban, maka perusahaan mengalami net loss atau rugi, sehingga income summary bersaldo debit. Yang kelima, jurnal untuk menutup akun dividen. Saldo normal dividen adalah debit, sehingga untuk menolkan akun tersebut, maka jurnal penutupnya retained earnings di debit dan dividen di kredit. Pada bagian C itu ada jurnal koreksi. Jurnal koreksi adalah jurnal yang dibuat ketika terjadi kesalahan pencatatan dan kesalahan tersebut disadari oleh akuntansi tersebut yang dibuat agar laporan keuangan menjadi lebih benar. Adapun kunci membuat jurnal koreksi. Yang pertama, jika ada akun yang seharusnya tidak terlibat tetapi akun itu dilibatkan dalam jurnal yang salah tersebut, maka akun tersebut harus dienolkan atau dihapuskan. Yang kedua, jika ada akun yang terpengaruh tapi dicatat pada posisi salah, maka koreksinya adalah akun tersebut dicatat pada posisi yang benar dengan nilai sebesar penjumlahan dari nilai pada posisi yang salah ditambah dengan nilai yang benar. Yang ketiga ada jika ada akun yang dicatat posisinya sudah benar tetapi nilainya salah, maka koreksinya adalah menyesuaikan sampai nilai benar dengan cara menghitung selisih antara nilai yang salah dengan nilai yang benar. Pada bagian E itu ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode berikutnya dengan sifat opsional. Bisa dibuat atau tidak. Yaudah, kita lanjut ke bab kelima. Itu ada tentang accounting for merchandising operation. Pada bagian A-nya itu ada aktivitas operasional perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Pada bagian B itu ada perhitungan laba pada perusahaan dagang dan manufaktur. Ada sales revenue, cost of goods sold,
gross profit, operation expense, net income, loss. Ilustrasi untuk memahami tentang harga perolehan persediaan dan ilustrasi untuk memahami HPP ini contohnya. Pada bagian C ada istilah-istilah yang dikaitkan dengan arus harga perolehan. Ada beginning inventory, cost of goods available for sale, cost of goods purchased, dan ada ending inventory, dan terakhir ada cost of goods sold. Pada bagian D ada sistem pencatatan persediaan. Ada dua sistem yang digunakan perusahaan dagang untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan barang dagang, yaitu sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Sistem pencatatan perpetual adalah setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagang, misalnya pembelian, retur pembelian, pelunasan utang atas pembelian barang dagang, maka langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga akan dicatat dengan melibatkan akun persediaan barang dagang. Sedangkan sistem periodik adalah setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagang, misalnya pembelian, retur pembelian, pelunasan utang atas barang dagang, maka tidak langsung mempengaruhi nilai persediaan, sehingga tidak dicatat pada akun persediaan barang dagang. Ini ada contohnya perpetual. Pada bagian E, biaya pengiriman ketentuan penjualan. Price. Dalam transaksi pembelian barang dagang, sering terjadi adanya biaya angkut. Biaya angkut ini bisa ditanggung oleh pembeli ataupun tanggung jawab oleh penjual. Pada bagian F itu ada pengembalian barang dan pengurangan harga atau return in allowance. Ketika perusahaan mengembalikan barang yang telah dibeli karena tidak sesuai pesanan atau retur pembelian, atau ketika barang yang dibeli di komplain perusahaan tidak sesuai standar atau barang rusak, perusahaan tidak mengembalikan, namun penjual mengurangkan harga atas barang tersebut. Pada bagian G itu ada diskon dalam akuntansi persediaan. Perusahaan melunasi utang atas pembelian barang dagang pada periode diskon. Ketika perusahaan membeli barang dagang secara kredit, maka pada faktor pembelian tertera syarat pembayaran misalnya 2/10 atau N/30. Artinya, jika pembelian melakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari atau kurang dari tanggal pembelian, maka akan mendapatkan potongan atau diskon pembelian sekitar 2%. Pada bagian H itu ada jurnal ketika kesepakatan VOB Destination Point, yaitu jurnal yang dibuat ketika kesepakatan ini, maka yang menanggung biaya angkut adalah penjual. Pada bagian I, ada retur penjualan. Ketika perusahaan menerima pengembalian dari pembeli atas barang yang telah dijual karena tidak sesuai pesanan pembeli. Retur penjualan. Atau ketika barang yang telah dijual dikomplain oleh pembeli karena tidak sesuai standar. Oke, nomor 3 ada penerimaan piutang pada masa diskon. Ketika perusahaan menerima uang atas pelunasan piutang pada periode diskon, maka perusahaan menjual barang dagang secara kredit. Maka pada faktur penjualan tertera syarat pembayaran 2/10 atau N/30. Artinya jika perusahaan menerima pembayaran dalam jangka 10 hari atau kurang dari tanggal penjualan, maka perusahaan akan memberikan potongan diskon, potongan harga. Pada bagian K itu ada jurnal khusus akuntansi perusahaan dagang. Jurnal khusus adalah jurnal yang dipakai hanya untuk mencatat transaksi-transaksi khusus yang terjadi pada perusahaan dagang. Contohnya ini.
Jurnal khusus itu terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, jurnal pembelian, itu mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pembelian barang usaha secara kredit. Yang kedua, jurnal penjualan, mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penjualan barang usaha secara kredit. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas, mencatat semua transaksi penerimaan uang tunai dari berbagai sumber. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas, mencatat semua transaksi pengeluaran tunai berkaitan dengan impersonal perusahaan. Yang kelima, jurnal umum, berisi penjurnalan transaksi-transaksi yang tidak tertampung di buku jurnal khusus yang tersedia. Bentuk jurnal khusus. Nih, sini ada tabel penerimaan kas, pengeluaran, ada pembelian, penjualan. Tabel perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus. Keterangan bentuk terdiri dari 2 lajur kolom, sedangkan khusus terdiri dari banyak lajur kolom. Pemindahan ke buku besar pada jurnal umum itu dilakukan setiap transaksi terjadi, sedangkan khusus dilakukan secara kolektif. Oke, kita lanjut ke bab 6. Bab 6 itu judulnya inventory atau persediaan. Menurut PSAK 14, persediaan didefinisikan sebagai aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal ataupun dalam proses produksi atau dalam perjalanan. Pada bagian B ada klasifikasi persediaan. Klasifikasi persediaan ini terdapat persediaan pada perusahaan manufaktur yang terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama itu ada persediaan bahan baku atau raw material inventories. Adalah persediaan berupa bahan yang akan diproses menjadi barang jadi melalui proses produksi yang melibatkan tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Work in process inventories adalah persediaan berupa barang yang belum selesai menjadi barang jadi sampai akhir periode ketika perusahaan menyusun laporan keuangan yang sudah merayap biaya produksi dan akan dilanjutkan kembali pengerjaannya pada periode tertentu. Yang ketiga itu ada persediaan barang jadi atau finished goods inventory adalah persediaan berupa barang yang sudah selesai melalui tahapan produksi dan setiap untuk dijual kepada pembeli atau diserahkan kepada pemesan. Pada bagian C itu ada penentuan kuantitas atau unit barang dagang. Yang pertama, sistem pencatatan. Penentuan kuantitas barang dagang adalah menentukan jumlah unit yang masih tersisa pada setiap akhir periode. Sistem pencatatannya sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Pada bagian kedua itu ada permasalahan dalam penentuan kuantitas persediaan. Pengakuan kepemilikan atas barang dan pengiriman atau yang disebut good in transit. Yang kedua, barang konsiansi. Yang ketiga, ada metode penilaian persediaan. Penilaian persediaan adalah menentukan nilai persediaan barang dagang akhir yang akan disajikan sebagai nilai persediaan barang dagang pada laporan posisi keuangan perusahaan. Dengan metode harga perolehan, yang pertama identifikasi khusus, yang kedua asumsi arus harga perolehan,
Jadi sini ngelag. Terus inisiasi, oke. Yang B ada asumsi arus harga perolehan yang terdiri dari FIFO dan LIFO. FIFO adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagang akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Sedangkan LIFO adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagang akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Urut harga perolehan awal. Yang ketiga ada average atau rata-rata adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagang akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit. Yaitu harga perolehan rata-rata sama dengan harga perolehan rata dibagi banyak harga. Rumusnya. Penyelesaian FIFO. Yang pertama menentukan nilai persediaan barang dengan akhir dengan asumsi arus harga perolehan atau FIFO. Yang kedua ada menghitung harga pokok penjualan untuk bulan November. Yang ketiga menghitung laba kotor untuk bulan November. Menghitung laba kotor ini, laba kotor sendiri merupakan hasil perhitungan fisik persediaan yang menunjukkan jumlah barang dagang yang tersisa pada bulan tersebut. Keempat, metode lower of cost or rate realizable value. Metode ini yang digunakan oleh perusahaan yang mempunyai persediaan kategori barang usang atau barang bekas. Yang keempat ada penerapan dalam sistem perpetual. Ada persediaan awal, pembelian, penjualan, retur penjualan. Yang kelima ada pengaruh asumsi arus harga perolehan terhadap pajak laba perusahaan. Pengaruh asumsi arus harga perolehan terhadap pajak dan laba adalah perusahaan dapat memperkecil laba akibat pajak yang dibayar menjadi kecil. Yang keenam ada penyajian pada laporan keuangan dan analisis terkait persediaan barang dagang. Persediaan merupakan elemen utama dari modal kerja dan merupakan elemen terbesar dari aset lancar perusahaan, terutama pada perusahaan dagang yang membeli dan menjual barang dagang. Pada bagian D itu ada inventory error. Yaitu yang pertama ada kesalahan dalam perhitungan fisik dan menentukan harga perolehan dari suatu inventory. Yang kedua, ketidakpastian barang dalam pengiriman. Pada bagian A itu ada efek dalam laporan laba rugi. Yang pertama berdampak pada cost of